wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang semoga Allah Ta'ala muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman dan Islam. Hari ini kita masih senantiasa istiqomah menjalankan ketaatan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat juga salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan kepada seluruh sahabatnya. Hadirin, pada hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian tafsir juz amma surah An-Nazi'at ayat ke-27 sampai 33. Nanti kita lanjutkan ayat ke-34 sampai 40 insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat ini sebagai lanjutan kajian tafsir kita pada beberapa pekan yang lalu. Allah Ta'ala berfirman, "A'antum ashaddu khalqan amis sama' banaha?" Apakah penciptaan kalian lebih sulit dibanding dengan penciptaan langit? Banaha, yang ia bangun. Rafa'a samkaha fasawwaha, lalu ia meninggikan bangunannya dan membuatnya sempurna. Wa aqtasha lailaha wa akhraja duhaha, dan menjadikannya malam gelap gulita serta menjadikannya siang terang benderang. Wal arda ba'da dzalika dahaha, dan bumi setelah itu dihamparkan. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha, kemudian ia memancarkan air dan tumbuh-tumbuhan. Wal jibala arsaha, dan gunung-gunung yang kami pancangkan dengan kokoh. Mata'an lakum wa li'an'amikum, sebagai kesenangan atau kenikmatan bagimu dan bagi hewan ternak. Kaum muslimin rahimakumullah, Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menafsirkan ayat ini. Ia mengatakan, "A'antum asyaddu khalqan amis sama'?" Apakah menciptakan kalian, yakni menciptakan kita manusia, lebih sulit dari menciptakan langit? Hadza al-istifhamu litakriri imkanil ba'ts. Ini adalah sebuah pertanyaan, ya, untuk menetapkan akan kepastian hari berbangkit. Ya, pertanyaan ini justru menunjukkan, ayat ini menunjukkan kepastian akan adanya, akan sangat memungkinkannya peristiwa hari berbangkit. Kenapa Allah Ta'ala mengatakan demikian? Li'annal musyrikina kadzabu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil ba'ts. Karena orang-orang musyrik, mereka mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan peristiwa hari berbangkit. Sebagaimana kita ketahui dan sudah kita bahas dalam beberapa pertemuan, bahwa ayat-ayat ini termasuk ayat-ayat Makkiyah, turunkan di kota Mekah, menjadi objek dakwahnya adalah orang-orang musyrik yang tidak percaya kepada peristiwa hari kiamat.
tidak percaya kepada peristiwa hari berbangkit. Karena itu mereka mengatakan waqalu man yuhyiyal idhama wa hiya ramim. Mereka mengatakan, apakah tulang belulang yang sudah hancur bisa dihidupkan kembali? Ya. Pernyataan mereka menunjukkan bahwa mereka tidak percaya kepada peristiwa hari kiamat atau tidak percaya kepada peristiwa hari berbangkit. Karena pernyataan mereka demikian yang meragukan peristiwa terjadinya hari kiamat, bahkan mereka mengatakan apakah mungkin tulang belulang yang sudah hancur bisa hidup kembali? Maka itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, a antum asyaddu khalqan amis sama'. Apakah menciptakan kalian manusia itu lebih sulit dari menciptakan langit? Mana yang lebih sulit, Pak? Menciptakan manusia atau menciptakan langit? Kalau menciptakan langit lebih sulit bisa Allah ciptakan, apalagi menciptakan manusia. Walaupun ia sudah hancur menjadi tulang belulang. Wal jawabu ma'lumun likulli ahadin annahu sama. Dan jawabannya sangat diketahui sekali oleh setiap manusia, pasti langit lebih sulit diciptakan daripada manusia. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, menciptakan langit dan bumi akbaru min khalqin nas, lebih besar, lebih sulit daripada menciptakan manusia. Walakinna aktsarun nas la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dari ayat itu menunjukkan bahwa sesungguhnya menghidupkan manusia yang telah hancur menjadi tulang belulang, bahkan menjadi tanah, sangat mudah bagi Allah Ta'ala. Ya. Sebagaimana kita bisa merenungkan bagaimana Allah Ta'ala begitu mampu menciptakan langit dan bumi yang lebih sulit daripada menciptakan manusia. Hingga tidak ada keraguan bagi kita akan peristiwa hari berbangkit, yang kemudian kita ikuti dengan mempersiapkan diri dengan memperbanyak amal soleh sebagai bekal kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari berbangkit nanti. Kaum muslimin rahimakumullah, kemudian pada ujung ayat ada kalimat banaha, yang ia bangun. Hadhil jumlah la tata'allaqu billati qablaha. Kalimat ini tidak berhubungan dengan kalimat sebelumnya. Walihada yanbaghi lil qari idza qara'a an yaqifa 'ala qawlihi. Oleh karena itu, hendaklah bagi mereka yang membaca ayat ini untuk waqaf, berhenti pada kalimat amis sama, tanpa sakta ya. Amis sama banaha, tsumma yasta'nifu fayaqul banaha. Ya, maka ketika membaca ayat An-Nazi'at ayat 37 kaum muslimin, maka dibaca antum asyaddu khalqan amis sama, waqaf, banaha. Ya, di Quran diberikan waqaf jim, waqaf jaiz gitu ya. Banaha maknanya adalah al-jumlah istinafiyatun li bayani 'azamatillah. Ya, sebagai penyempurna yang menjelaskan tentang kebesaran akan langit. Ya, bahwa langit itu sesuatu yang besar, yang rumit, yang Allah saja bisa menciptakannya, apalagi sekedar menciptakan manusia. Banaha ay banahallahu azza wa jal. Banaha artinya Allah Ta'ala membangunnya. Wa qad bayyana Allah Subhanahu wa ta'ala fi ayatin ukhra, dan Allah Ta'ala menjelaskan pada ayat yang lain, yakni fi surat Az-Zariyat, annahu banaha biquwwah. Di dalam surat Az-Zariyat bahwa sesungguhnya Allah menciptakan langit itu dengan kekuatan, biquwwah. Faqala, Allah Ta'ala berfirman, was-sama'u banainaha bi'aidin. Dan langit kami bangun dengan aid. Apa makna aid? Aid artinya adalah biquwwah, dengan kekuatan. Waqad yazunnu, sebagian orang mengira, kadang-kadang orang-orang mengira, anal aid huwa jam'u yadin. Aid itu adalah jamak dari kata yadin, tangan, gitu ya.
Walaysa kadzalik di anna aid masdar adi yaidu. Ya, bukan itu maksudnya. Aid itu adalah jenis masdar dari kata ada yaidu yang artinya adalah qawiyun. Jadi makna was-sama'u banainaha bi'aid, dan langit kami ciptakan dengan tangan, lah. Dan langit kami ciptakan dengan kekuatan. Karena makna aid di sini adalah al-quwwah, ya, atau kekuatan. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Ta'ala mengatakan rafa'a samkaha fasawwaha. Kemudian Allah Ta'ala meninggikan bangunannya dan membuatnya sempurna. Rafa'ahu yakni anil ardi wa rafa'ahu azza wa jalla bi ghairi amadin kama qala Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengangkat atau meninggikan langit tanpa tiang. Meninggikan, ya, langit dari bumi tanpa tiang. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Allahu alladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana kamu melihatnya. Dan tentu ini menunjukkan sesuatu yang besar, sesuatu yang rumit, yang Allah sadar memiliki kekuatan untuk bisa menciptakannya. Membuat kaum musyrikin pada waktu itu semestinya tidak lagi memiliki keraguan akan peristiwa hari berbangkit, ya. Tetapi mereka masih saja tagha, ya, melampaui batas. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan fasawwaha, rafa'a samkaha fasawwaha, ay Allah Ta'ala meninggikan bangunannya, yakni meninggikan langit dari bumi tanpa tiang, fasawwaha, lalu menjadikannya sempurna, seimbang, ay ja'alaha mustawiyatan. Allah menjadikan langit itu mustawiyatan, sama, yakni seimbang, tamatan, ya, tepat sekali, kamilatan, sempurna, penciptaan tanpa cacat, begitu Pak. Penciptaan yang penuh dengan kesempurnaan dan ketelitian. Sebagaimana kita bisa melihatnya, bagaimana keindahan langit, bagaimana kesempurnaannya, ya, bagaimana ketepatannya, bagaimana keseimbangannya, ya, dari kasat mata yang kita lihat saja menunjukkan keindahan. Apalagi secara detail kita menelitinya menggunakan alat-alat yang bisa melihat apa yang ada di kejauhan sana. Semakin akan membuat kita menjadi takjub pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menunjukkan itu adalah sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat rumit, tetapi dengan kekuatan Allah Ta'ala yang menciptakannya. Ia menciptakannya untuk kita, ya. Kama qala ta'ala fi khalqil insan, ya. Bagaimana Allah Ta'ala juga menciptakan manusia. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka. Wahai manusia, apa yang membuat kamu membangkang dari Tuhanmu, dan Dia telah menciptakan kamu, fasawwaka. Fasawwaka ay ja'alaka sawiyan tammal khilqah, ya, bahwa Allah Ta'ala menciptakan kamu seimbang dan sempurna ciptaannya. Fas-sama'u kadzalika sawwahallahu azza wa jalla. Dalam penciptaan langit pun demikian, Allah Ta'ala menjadikannya sempurna, ya, sebagaimana kita bisa melihatnya. Kita bisa melakukan tadabbur, melihat ayat-ayat kauniyah, yakni tentang penciptaan langit secara kasat mata atau dengan menggunakan alat. Pandangan kita bisa menjangkau sesuatu yang lebih jauh, dan kita bisa lebih melihat lagi kedetailannya, ya. Bagaimana Allah Ta'ala yang Maha Besar menciptakan langit yang begitu luar biasa, luas dan seakan-akan tak berujung. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Ta'ala berfirman, wa aqtasha lailaha, ay aqtashahu ay adlamahu. Allah Ta'ala menjadikannya gelap gulita. Falailu mudlim, dan malam itu adalah gelap gulita. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa ja'alna al-laila wan nahar ayataini famahawna ayatal lail wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan.
Allah Ta'ala menjadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu menghapus tanda-tanda malam dan menjadikan tanda-tanda siang terang benderang. Quran surah Al-Isra ayat ke-12. Wa akhraja duhaha bayyanahu bisyams. Allah Ta'ala menjelaskannya dengan matahari. Allati takhruju kulla yaumin min matla'iha wa taghibu min maghribiha. Allah Ta'ala mengeluarkan matahari pada setiap harinya di matla'nya, yakni di tempat matahari terbit, wa taghibu min maghribiha, lalu terbenam di tempat terbenamnya. Wal arda ba'da dzalika ay ba'da khalqis samawati wal ard, dan bumi setelah itu, yakni setelah menciptakan langit dan bumi juga, dahaha, dihamparkan. Bayana subhanahu hadad dahwa biqaulihi, kemudian Allah Ta'ala menjelaskan yang dimaksud dengan hamparan ini adalah ukhruj minha ma'aha wa mar'aha, akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Kemudian Allah Ta'ala memancarkan mata air dan berbagai tumbuhan. Dalam ayat ini kaum muslimin rahimakumullah, kita akan mengetahui bahwa wa kanatil ardu makhluqatan qablas samai. Bumi itu adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan sebelum langit. Jadi Allah Ta'ala menciptakan bumi terlebih dahulu, barulah kemudian menciptakan langit. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, yang menunjukkan bahwa sesungguhnya penciptaan bumi lebih dahulu dari penciptaan langit. Dan ini adalah ilmu, Pak. Bisa kita kaji dan bisa kita ketahui. Jika benar demikian menurut para ilmuwan, maka semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah Ta'ala akan kebenaran Al-Quran. Bahkan jika para ilmuwan pun tidak menyatakan kebenarannya, kita tetap mengimani apa yang telah dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Namun kenyataannya ternyata sama. Allah Ta'ala mengatakan tentang kebenaran akan penciptaan bumi terlebih dahulu daripada Allah Ta'ala menciptakan langit. Fal ardu makhluqatun min qablis sama. Bumi itu adalah makhluk yang Allah ciptakan sebelum langit. Jadi Allah Ta'ala menciptakan bumi terlebih dahulu, kemudian menciptakan langit. Walakin akan tetapi dahwaha, ya, ketika Allah Ta'ala meratakannya, wa ikhrajal ma, dan mengeluarkan air, wa mar'a, dan tumbuh-tumbuhan minha, dari bumi, kana ba'da khalqis samawat, setelah Allah Ta'ala menciptakan langit. Jadi ketika bumi sudah ada, di dalam bumi belum terbentuk, belum terhampar, ya, belum ada air. Demikian juga belum ada tumbuhan. Dan ketika Allah Ta'ala menciptakan langit, barulah bumi terhampar dan mengeluarkan air serta mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Dalam istilah ilmu ada istilahnya, Bapak-bapak bisa mempelajarinya itu. Bumi dulu dengan langit menjadi satu, kemudian terpisah. Langit menjadi asap dan gas. Setelah itulah kemudian bumi baru terhampar dan bisa mengeluarkan air dan tumbuh-tumbuhan. Nah, dari ayat ini kita bisa pelajari secara ilmiah, Pak. Apakah memang demikian? Jika memang demikian, tidak ada lagi keraguan, kita akan mempercayai akan kebenaran Al-Quran. Ya. Karena ini terkait dengan masalah keilmuan. Kemudian wal jibala arsaha, ya, dan kami jadikan gunung-gunung itu terpancang dengan kuat. Ai ja'alaha rasiyatan, yakni kami jadikan dia terpancang dengan kuat fil ardi, di bumi. Untuk apa? Fala tansifuha ar-riyahu minha qawiyat, dan tidak akan pernah gunung itu bisa tersapu oleh angin, walaupun angin itu berhembus dengan kencang. Tidak mampu bisa menggeser gunung sedikit pun, walaupun angin itu kencang, karena bumi terpancang, karena gunung itu terpasang dengan kuat, terpaku dengan kuat. Wahya aidan tumsikul arda, ya, dia menggenggam bumi, li'alla tattariba bil khuluq, sehingga manusia di atasnya tidak pernah merasakan keguncangannya. Ini pun menjadi ilmu, Pak.
Apakah betul demikian? Fungsi gunung menyebabkan bumi ini tidak kemudian siapapun yang berada di atasnya terguncang. Jika memang demikian, maka semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah Ta'ala akan kebenaran Al-Quran secara ilmiah. Ya, betulkah gunung seperti itu menyebabkan manusia tidak terguncang berada di atasnya? Seorang kakek tua yang berjalan pun tidak terjatuh, padahal dalam waktu yang sama bumi sedang berputar dengan kencang. Ya, itu adalah karena diantaranya gunungnya Allah Ta'ala pancangkan dengan kuat. Allah Ta'ala mengatakan dalam Quran, wa alqa fil ardi rawasiya, dan kami tanamkan di bumi itu gunung-gunung antamida bikum, sehingga kalian tidak terguncang. Mata'an lakum wa li'an'amikum, sebagai kenikmatan untukmu dan untuk hewan ternakmu. Ja'alallahu ta'ala dzalika mata'an lana natamatta'u bihi fima na'kulu wa nashrabu, yaitu Allah Ta'ala menjadikannya sebagai kesenangan bagi kita, ya, di mana kita bisa menikmatinya lalu kita makan dan minum, wali an'amina, dan untuk hewan ternak kita, minal ibni wal baqari wal ghanami, ya, berupa unta, sapi, kambing, wa ghairiha, dan sebagainya, allati tadurru alaina, dan ia pun memberikan susu kepada kita, wa tanmu biha amwaluna, hingga dengan demikian berkembanglah harta kita. Ya, Allah Ta'ala mengajak kita untuk merenung dengan semua kesempurnaannya. Ia menciptakan langit dan bumi, menciptakan gunung, ya, menciptakan malam dan siang sebagai kenikmatan bagi kita, hingga kita bisa menikmatinya, kita bisa makan, kita bisa minum. Bahkan hewan ternak kita pun demikian, dan hewan ternak kita pun bisa memberikan air susu. Harta kita kemudian berkembang, menunjukkan akan kenikmatannya yang begitu besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak mempercayai peristiwa hari berbagi. Ya, walamma dzakarallahu azza wa jalla ibadihi bi hadhihi ni'am, dan ketika Allah Ta'ala menyebutkan nikmat-nikmat ini kepada hambanya, adallati ala kamali qudratih, hal ini menunjukkan akan kesempurnaan akan kekuasaannya, ya, kesempurnaan akan rahmatnya yang diberikan kepada kita setiap hambanya. Maka setelah itulah Allah Ta'ala mengatakan, faqala azza wa jalla pada ayat 34, fa idza ja'atit tammatul kubra, dan apabila telah datang malapetaka yang sangat besar, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, pada waktu itu manusia mengingat apa saja yang telah diperbuatnya, wa burrizatil jahimu lima yara, kemudian ditampakkanlah neraka jahim bagi mereka yang bisa melihatnya. Fa amman man tagha, adapun orang-orang yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahimlah tempat kembalinya. Wa amman man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan adapun orang-orang yang takut akan kebesaran Allah Ta'ala dan mencegah hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga adalah tempat kembali. Nah, ini menjadi renungan kepada kita semua. Setelah kita dijelaskan oleh Allah Ta'ala akan kebesaran penciptaannya, kita diajak untuk merenung, Pak. Apabila malapetaka itu telah datang, apa malapetaka itu? Qiyamus sa'ah, terjadinya peristiwa hari kiamat. Kenapa disebut demikian? Samaha qamatan li annaha dahiyatun 'azimah, disebut sebagai malapetaka karena ia adalah bencana yang sangat besar. Peristiwa hari kiamat adalah bencana yang sangat besar. Tatumu kula syai'in sabaqaha, dia akan membinasakan setiap manusia yang telah dilaluinya. Segala sesuatu yang telah dilaluinya akan dihancurkan dengan peristiwa adanya hari kiamat. Al-kubra, makna al-kubra yakni akbar min kulli tamah, adalah bencana yang paling besar dari setiap bencana, yakni peristiwa hari kiamat. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a,
Pada waktu itu manusia akan mengingat setiap apa yang telah dikerjakannya. Di hadzal yaumil ladzi taqumu fihi qamah, pada hari ini ketika terjadi suatu bencana yang besar, wa huwa yaumul ladzi yatadzakkaru fihi insanu mas'a. Pada hari itu, ya, pada hari terjadi bencana yang sangat besar, yakni pada hari kiamat, manusia mengingat setiap apa yang telah dikerjakannya. Ai ma'amilahu fid dunya, apa saja yang telah dikerjakannya ketika ia masih hidup di dunia. Yatadzakkaruhu maktuban, ia mengingatnya dalam sebuah buku yang terbuka. Bi kitabin yaqra'uhu huwa bi nafsihi, dalam sebuah buku yang dia bisa membaca dengan dirinya sendiri. Allah Ta'ala berfirman, wa nukhriju lahu yaumal qiyamah kitaban yalqahu mansyura, dan kami keluarkan pada hari kiamat baginya sebuah kitab, ya, yang dalam keadaan terbuka. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba, maka bacalah buku catatanmu, maka cukuplah dirimu sendiri yang akan menghisabnya atau menghitung. Di yaumil akhir nanti dalam ayat 30 ini kita diingatkan Allah Ta'ala bahwa setiap kita akan mengingat kembali setiap amal perbuatan yang kita kerjakan melalui sebuah buku catatan, ya, melalui buku catatan yang dalam keadaan terbuka, dan kita pun bisa membaca dengan diri kita sendiri. Ya, kita akan melihat setiap amal perbuatan apa saja yang telah kita kerjakan. Fa idza qara'ahu tadzakkara ma sa'a ay ma'amila. Ketika setiap kita membaca kitab itu, maka ia akan mengetahui apa yang telah ia kerjakan semasa hidupnya. Amal yauma fa inna qad nasina ma'amilna, boleh jadi pada hari itu dia telah lupa dengan apa yang telah dikerjakannya. Amilna a'malan katsiratan minha as-salih wa minha al-laghu wa minha as-sayyi, ia telah mengerjakan berbagai macam pekerjaan, di antaranya ada amal soleh, ada main-main, ada amal-amal yang buruk. Lakinna kulla hadhihi nansahu, akan tetapi semuanya itu telah mereka lupakan. Wa fi yaumil qiyamah, dan pada hari kiamat, yu'radu alaina hadza fi kitabin, maka akan ditunjukkan kepada kita sebuah kitab. Yuqal, lalu dikatakan, iqra kitabaka anta binafsika, lalu bacalah buku ini, buku catatanmu oleh dirimu sendiri. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba, maka cukuplah dirimu sendiri sebagai penghitungnya. Setiap kita akan mampu dan bisa menghitung buku catatan yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala pada peristiwa hari kiamat. Maka kita akan tahu perbuatan apa saja yang kita kerjakan, yang boleh jadi kita telah melupakannya, baik itu amal soleh, atau sesuatu yang bersifatnya main-main, atau sesuatu yang bersifat keburukan, kemaksiatan dan sebagainya. Sehingga suatu hari kita akan terkejut melihat buku catatan kita. Kalau ternyata kita sering lupa, sering lalai, dan mengisi waktu kita dengan kemaksiatan, pasti akan membuat kita menjadi orang-orang yang menyesal dan merugi. Karena setiap amal perbuatan yang kita lakukan, kaum muslimin rahimakumullah, semua tercatat dalam kitab, dalam sebuah buku yang akan ditunjukkan nanti pada hari akhir. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan dalam Quran surat An-Nazi'at ini ayat 35, ingat dengan baik kaum muslimin, semua perbuatan yang kita lakukan akan kita ingat, akan kita ketahui melalui sebuah buku catatan, ya, yang kalau kita lalai, kita akan banyak terkejutnya. Allah Ta'ala mengatakan, fahina idin yatadzakkaru masa, pada hari itu manusia akan mengingat semua apa yang dikerjakan, sehingga wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba, berkatalah orang-orang kafir, kalau seandainya aku sebuah tanah saja. Itu karena sebuah ungkapan ketakutan yang mereka ekspresikan ketika melihat buku catatan mereka yang penuh dengan keburukan. Maka setelah diperlihatkan buku catatannya, lalu setiap orang tahu amal perbuatannya, maka Allah Ta'ala mengatakan wa burrizatil jahimu liman yara. Ya, burrizat yakni azharat, ditampakkannya al-jahim, neraka. Taji'u tuqadu bi 70,000 zimam.
Ya, lalu didatangkannya dan ia dikendalikan oleh 70.000 zimam, ya, tali kekang. Kullu zimamin fihi sab'una alfa malik. Dan setiap tali kekang itu dipegang oleh 70.000 malaikat yajurrunaha, yang menariknya. Ya. Ketika melihat neraka jahim, mereka akan melihat tali kekang itu dikendalikan oleh 70.000 malaikat. 70.000 tali kekang, setiap tali kekangnya dikendalikan oleh 70.000 malaikat. Lalu dikatakan idza ulqiya minha adh-dhalimuna, dan ketika orang-orang zalim itu dilemparkan makana dayiqan, pada suatu tempat yang sangat sempit, Pak. Pasti ini suatu tempat yang sangat mengerikan, Pak. Orang-orang zalim akan dilemparkan ke satu tempat yang sangat sempit, ya. Mukrinina, bersama-sama, Pak. Da'u hunalika thubura, di sana mereka berharap kalau mereka dibinasakan saja, karena sudah tidak mampu lagi menahan rasa sakitnya di suatu tempat yang sangat sempit, Pak. Maka fatan khali'u al-qulub, hati mereka menjadi terpecah, gitu. Wa yashibul maulud, bahkan anak kecil pun akan beruban karena melihat kengerian tempat itu, Pak. Sumakal, kemudian dikatakan fa amma man tagha wa athara al-hayata dunya, adapun orang-orang yang melampaui batas dan mereka mengutamakan kehidupan dunia, hadani wasfani, dua sifat ini, huma wasafa ahlan nar, adalah dua sifat penghuni neraka. Dua sifat itu adalah sifat penghuni neraka, yakni at-tughyan wa huwa mujawatul had, orang yang melampaui batas. Tughyan artinya orang yang melampaui batas. Wa itharu dunya 'alal akhirah bi taqdimiha 'alal akhirah, dan orang yang mendahulukan dunia atas akhirat, mendahulukannya atas akhirat. Siapa yang melampaui batas dan selalu mendahulukan dunia atas akhiratnya, wahuma mutalaziman, dua hal itu berkaitan dengan erat. Fakullu man tagha, setiap orang yang melampaui batas, faqad athara al-hayatad dunya, pasti dia mengutamakan kehidupan dunia. Wa kadzalikal aks, demikian juga kebalikannya. Siapa yang melampaui batas, pasti dia selalu mendahulukan dunianya daripada akhiratnya. Siapa yang mendahulukan akhiratnya, pasti dia selalu melampaui batas. Apa yang dimaksud dengan melampaui batas? Melampaui batas sebagaimana disebutkan Allah Ta'ala dalam Quran, batasannya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali ia agar beribadah. Artinya ketika ia beribadah, maka dia menjadi muslim yang benar. Tapi ketika seorang muslim meninggalkan ibadah, berarti dia telah melampaui batas. Faman jawaza haddahu wa lam ya'budillah fahadha huwa taghi. Ya. Siapa saja yang melampaui batas dengan tidak beribadah kepada Allah, itulah taghi. Ya, li'annahu tazawazal had, karena mereka melampaui batas. Kaum muslimin, fa anta makhluqun la lita'kul wa tatana'ama wa tatamatta'a kama tatamatta'al an'am. Kaum muslimin, Syekh Utsaimin mengatakan, kamu, kita adalah makhluk manusia yang diciptakan bukan hanya untuk makan, bukan hanya untuk bersenang-senang, bukan hanya untuk menikmati kehidupan dunia sebagaimana hewan ternak menikmatinya, bal anta makhlukun li ibadatillahi fa'budillahi azza wa jalla. Akan tetapi kalian adalah makhluk yang diciptakan untuk beribadah kepada Allah, maka beribadahlah kepada Allah Ta'ala. Fa'in lam taf'al, kalau kita tidak melakukan itu, yakni tidak melakukan ibadah, faqad taghita fahadha huwa tughyan, maka kamu telah melampaui batas, dan ini disebut dengan tughyan. Tughyan adalah alla yaqumu al-insanu bi'ibadatillah, manusia yang tidak mau melakukan ibadah kepada Allah. Itu disebut dengan tughyan. Tagha, tidak mau beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya, siapa di antara umat manusia yang tidak mau beribadah kepada Allah, dia disebut tughyan, tagha, ya. Sedangkan wa atharal hayatid dunya, dan dia mendahulukan kehidupan dunia, qaddamaha ala taatillah, mendahulukan dari ketaatan kepada Allah. Misal, contohnya
rajulun idza adzana al-fajr, seseorang yang mendengar azan subuh, atharan naum, dia mendahulukan tidurnya ala shalah, daripada salatnya. Wa idza qila lahu, dan apabila dikatakan kepadanya udzurillah, sebutlah Allah, ingatlah kepada Allah, athirul lagwa, dia mendahulukan main-mainnya, ala zikrillah, daripada mengingat Allah Ta'ala. Jadi ketika azan subuh terdengar, dalam waktu yang sama kita sedang menikmati tidur dan kita tidak terbangun, maka kita disebut dengan atharal hayatid dunia, yang mendahulukan kehidupan dunia daripada akhiratnya, dan atau apapun yang semisal dengan itu. Siapa di antara kita yang mendahulukan dunia atas ketaatan kepada Allah, maka na'udzubillah, kita termasuk orang-orang yang memiliki ciri-ciri atau sifat-sifat ahli neraka. Ya. Dan ketika dua ciri itu ada pada diri seseorang, dia diperlihatkan kepadanya neraka jahim, Allah menetapkan lagi dalam ayat berikutnya, fa'inal jahima hiyal ma'wa, maka jahim itu adalah tempatnya. Hiya ma'wahu, tempatnya orang-orang yang melampaui batas dan mendahulukan kehidupan dunia. Wal ma'wa huwa al marji', ma'wa itu adalah tempat kembali, al maqar, tempat tinggal, wa bi'sal maqar, maqaru jahannam, seburuk-buruk tempat tinggal adalah neraka jahannam. A'adzanallahu minha. Semoga Allah melindungi kita dari tempat itu. Wa amma man khafa maqama rabbih, adapun orang-orang yang takut akan keagungan Allah Ta'ala, yakni khaufal qiyam baina yaday, dia takut ketika ia berdiri di hadapannya, li'annal insan yaumal qiyamah sawfa yuqarriruhu Allah azza wa jalla bidunubihi hina yakhlu bihi wa yaqul. Ya, karena manusia pada hari kiamat dia akan ditetapkan oleh Allah Ta'ala atas segala dosa-dosanya. Ketika ia sedang berdua dengan Allah, dia mengatakan amiltu kada, amiltu kada, amiltu kada. Ketika kita sedang berdua di hadapan Allah, berdiri di hadapannya sedang dihisab, kita akan mengatakan dengan jujur, kita telah berbuat ini, ya, saya telah berbuat ini, saya telah berbuat ini, saya telah berbuat ini. Kadzalik kada kama jaa fis sahih, demikianlah sebagian datang dalam hadis yang sahih. Fa idza aqarra qala Allah Ta'ala, ketika Allah Ta'ala menetapkan apa yang telah ditetapkan olehnya kepada setiap hamba-Nya, kita akan berkata di hadapan Allah seperti apa yang pernah kita lakukan di dunia, kebaikan ataukah ketaatan, ya. Adapun orang-orang yang takut kepada Allah, tentu yang dia katakan adalah kebaikan. Fa hadza huwa alladhi khafa hadzal maqam, dan orang-orang yang takut, ya, ketika berdiri di hadapan Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dia pun suka menahan dirinya daripada hawa nafsu. Ai an hawa al-mukhalif li amrillah, itu hawa nafsu yang bertentangan dengan perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ketika kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, itu adalah hawa. Wan nafsu amaratun bisu, dan nafsu itu mengajak kita kepada keburukan. La ta'muru bisyarr, la ta'muru illa bisyarr, tidak menyuruh kita kecuali untuk melakukan suatu keburukan. Walakin hunaka nafsun ukhra, akan tetapi ada nafsu yang lain, tuqabiluha, yang sebaliknya, wahia an-nafsul mutmainnah, ada juga nafsu yang mutmainnah, yang tenang. Oleh karena itu, kata Syekh, manusia itu memiliki 3 nafsu, Pak. Pertama adalah mutmainnah, ya, nafsu yang tenang. Yang kedua adalah ammarah, nafsu yang suka menyuruh, memerintah berbuat buruk. Dan nafsu lawamah, nafsu yang menyebabkan kita menjadi orang yang menyesal. Wa kulluha fil Quran, semuanya ada di dalam Al-Quran. Seperti al-mutmainnah, nafsu yang menenangkan, Allah Ta'ala mengatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Quran surat Al-Fajr. Adapun al-ammarah bisu, yang menyuruh kepada keburukan, Allah Ta'ala mengatakan dalam Quran surat Al-Qiyamah, surat Yusuf ayat 53, inna nafsa la'amaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu suka menyuruh kepada kita untuk berbuat yang buruk. Sedangkan nafsu yang lawamah membuat kita menyesal. Allah katakan dalam Quran surat Al-Qiyamah, wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang menyesal, ya. Wal insan yahissu bi nafsihi fa hadhil anfus,
Dan manusia merasakan semua perasaan ini. Yara fi nafsihi, manusia akan melihat dirinya kadang-kadang naz'ata khairin, condong kepada kebaikan. Wa yuhibbul khair wa yaf'alu. Lalu ia menyukai kebaikan itu dan mengerjakannya. Dan ini disebut dengan nafsu al-mutmainnah. Ya, dia condong kepada kebaikan, lalu dia mengerjakan kebaikan. Berarti yang mendorongnya adalah nafsu al-mutmainnah. Wa yara ahyanan, kadang-kadang manusia fi nafsihi, dalam dirinya naz'ata syarr, ada kecondongan berbuat buruk, lalu ia mengerjakannya. Berarti yang mendorongnya adalah an-nafsu al-ammarah bisu. Ya, ketika kita hadir hari ini di majelis ini, maka yang mendorong kita adalah an-nafsu al-mutmainnah. Ketika nanti kita pulang dan kita terjerumus ke dalam perbuatan yang buruk, perbuatan dosa, maka yang mendorong kita adalah an-nafsu al-ammarah bisu, nafsu yang menyuruh kepada keburukan. Wa ta'ti ba'da dzalik, dan setelah itu ada juga nafsu al-lawwamah, yaitu ketika kita melakukan satu kesalahan, talumuhu ala ma fa'ala, ia akan mencela dirinya sendiri, akan mencela perbuatannya. Fatajiduhu yandamu ala ma fa'al, lalu ia menyesal dengan apa yang diperbuatnya minal maksiyah. Setelah kita berbuat dosa, lalu kita mencela perbuatan kita sendiri, lalu kita menyesal. Dan penyesalan itulah yang mendorong disebut an-nafsu al-lawwamah. Ya, nafsu yang menyebabkan kita menjadi menyesal. Kemudian kaum muslimin rahimakallah, dalam penggalan ayat terakhirnya, fa innal jannata hiyal ma'wa, dan surga adalah tempat kembalinya, yakni tempat kembali buat orang-orang yang takut kepada Allah dan suka menahan hawa nafsunya, yakni hawa nafsu dari melakukan perbuatan yang buruk. Dan surga itu kaum muslimin darun naim, tempat yang penuh dengan kenikmatan. A'addahallahu azza wa jalla li awliyaihi, yang disediakan oleh Allah Ta'ala kepada para walinya, fiha, di dalamnya, mala ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Akan ada sesuatu yang menakjubkan. Wala udhunun sami'at, tidak akan pernah terdengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbin bashar, tidak pernah terbayangkan di dalam hati manusia. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati 'ainin. Ya, kalian tidak pernah tahu apa yang aku sembunyikan untuk kalian dari sesuatu yang enak dipandang, Pak. Ya, ada sesuatu yang Allah sembunyikan, Pak, sebagai balasan atas kebaikan dan kesolehan kita. Sesuatu itu apa? Qurrati 'ainin, Pak. Sesuatu yang enak dipandang, ya Allah sembunyikan. Nanti ada di yaumil akhir. Hakadza ja'a fil Qur'an wa ja'a fil hadisil qudsi. Demikian disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis qudsi. Ya, Nabi mengatakan, a'dadtu li ibadi as-salihina, aku siapkan untuk hambaku yang soleh, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar, sesuatu yang belum pernah terlihat mata, terdengar telinga, dan terlintas dalam hati manusia. Fal jannah, surga itu, Pak, yudrikuhal insanu qabla an yamut, Pak. Surga itu bisa didapatkan oleh manusia sebelum dia mati, Pak. Bukan setelah dia mati. Sebelum dia mati, surga itu bisa didapatkan, ya, oleh manusia. Yakni kapan, Pak? Idza hadaral ajal, Pak, ketika menjelang ajal. Wada'atil malaika, dan ketika ia dipanggil oleh malaikat, an-nafsa, jiwanya, lil khuruj, untuk keluar. Ketika manusia ingin dicabut nyawa, sebelum dia dicabut, itu surga sudah terlihat. Surga bisa terlihat sebelum manusia mati, Pak. Sebelum manusia mati, ya. Qalat, berkata, ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah illa ridwanillah. Keluarlah hai jiwa yang tenang menuju ridha Allah Ta'ala. Wa tubashshirun nafsa bil jannah. Ya, seseorang itu diberikan kabar gembira dengan surga. Kalau Allah Ta'ala mengatakan, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Dan orang-orang yang diwafatkan oleh Allah Ta'ala, dan orang-orang yang diwafatkan oleh Allah Ta'ala melalui malaikatnya dari orang-orang yang baik, malaikat akan berkata, salamun alaikum, ya, kesejahteraan atas kalian. Yaquluna hina tuwfiya. Hal ini diucapkan sebelum dia mati, Pak, ketika menjelang kematian. Udkhulu al-jannah bima kuntum ta'malun. Masuklah kamu ke dalam surga, ya,
bima kuntum ta'malun, dengan apa yang telah kalian kerjakan. Maksudnya adalah fayubasyiru bil jannah fatakhruju ruhuhu radiyatan mutayassiratan sahlatan. Dikasih tahu dulu tentang surga, ya, bahkan boleh jadi kenikmatannya terasa pada waktu itu, barulah kemudian ruhnya keluar dalam keadaan puas, dalam keadaan ringan, dan dalam keadaan mudah. Orang-orang yang beriman itu, Pak. Ya, jadi sebelum meninggal surga diperlihatkan sehingga ruhnya keluar dengan sangat mudah. Walihada lamma haddatsan nabiyyu alaihi salatu wassalam, hal inilah yang pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang menyukai pertemuan dengan Allah, Allah pun menyukai pertemuan dengannya. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Siapa yang tidak menyukai pertemuan dengan Allah, Allah pun tidak menyukai pertemuan dengannya. Ketika menyampaikan hadis ini, Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, kulluna yakrahul maut." Aisyah berkata, setiap kita pasti membenci kematian. Nabi mengatakan, "Laisal amru dzalik." Tidak boleh begitu. Menasihati istrinya. Walakinal mu'min, sesungguhnya akan tetapi seorang mukmin idza busyira bima yubashshiru bihi indal maut, dia akan diberikan kabar gembira ketika ia mati, ahabba liqa'ahu, lalu ia menyukai pertemuan dengan Allah. Karena diberikan kabar gembira ketika ia akan meninggal dunia, ya. Sebaliknya orang-orang kafir, Pak, ketika ia menjelang kematian, waliyadzubillah, dia akan diperlihatkan segala keburukan yang telah diperbuatnya, lalu dia tidak ingin bertemu dengan Allah, wa harabat nafsuhu, maka jiwanya akan berlari, wa tafarraqat jasaduhu fi jasadihi, maka akan terpecah-pecah jasadnya, hatta yantazi'uha minhu kama yanzi'us sufud min sya'ril mablul, maka akan dicabut nyawanya seperti dicabutnya besi pemanggang daging dari bulu domba yang basah. Ya, bulu domba yang basah ketika ditarik, Pak, besi pemanggang itu sebagaimana diketahui oleh tukang tenun, maka akan merobek-robek tubuhnya, Pak. Rasanya seperti dirobek-robek tubuhnya, gitu ya. Demikianlah ruhnya orang kafir ketika keluar. Ruhnya ketika keluar seperti badannya dirobek-robek. Waliyadzubillah, ya, berpecah belah tubuhnya di dalam tubuh karena azab, disebabkan mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang beriman, ya, mereka akan meninggal dalam keadaan penuh kegembiraan. Bahkan dikatakan oleh Sa'ad bin Mu'adz, dia mengatakan, "Ya Sa'ad," ya maaf, Anas bin Nadhr berkata kepada Sa'ad, "Ya Sa'ad, wallahi, wahai Sa'ad, demi Allah, inni la ajidu rihal jannah duna Uhud." Sesungguhnya aku pernah mencium, ya, wanginya surga di dekat Uhud, ya. Mencium wanginya surga di dekat Uhud. Wa hadza laisa ma'nahul wajdan adzauqi, dan ini bukanlah insting rasa, bukan karena insting rasa, bukan, bal huwa wajdanun haqiqiyun, tapi itu insting yang benar. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, inna ba'dhan nas, sesungguhnya sebagian manusia, qad yudrikul akhirah wa huwa fid dunya, dia sudah bisa mengetahui akhirat sedangkan dia dalam keadaan masih di dunia. Mengetahui akhirat sementara dia masih di dunia. Seperti misalkan beberapa video yang kita lihat di Palestina, ada anak kecil meninggal, dia bersaksi dia tidak melihat surga, ya. Kemudian ada beberapa kaum muslimin yang sedang mengumpulkan jenazah di Palestina, dia mencium bau wangi. Seperti itu yang dikatakan dalam Quran. Summan talaqa faqatala, kemudian dia pergi berjihad, wa qutila, dia terbunuh, radhiyallahu anhu. Falhasilu anal jannah, dan hasilnya adalah surga belum pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan terlintas dalam hati manusia. Tetapi itu bisa Allah perlihatkan di dunia, dan surga bisa dilihat oleh manusia ketika ia masih hidup, yaitu menjelang dia meninggal dunia. Nah, bagaimana kemudian keadaan kita nanti di akhir hayat, Pak? Apakah akan diberikan kabar gembira, lalu kita tersenyum bahagia, ya, lalu ruh kita keluar dengan begitu mudah, ya, karena telah diberitahu surga oleh para malaikat menjelang matinya, ataukah kebalikannya? Maka jawabannya adalah bagaimana amal kita hari ini. Jika amal kita baik, jika kita takut kepada Allah Ta'ala,
jika kita mengekang nafsu kita yang amarah bisu, maka kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan. Tetapi ketika kita melampaui batas dengan tidak mau beribadah dan mendahulukan dunia daripada akhiratnya, ini disebut dua sifat ahli neraka. Waliyadzubillah. Kaum muslimin rahimakumullah. Demikianlah tafsir surah An-Nazi'at sampai dengan ayat 40. Semoga sampai dengan ayat 45, semoga 40. Semoga memberikan pelajaran kepada kita semua, sekaligus mengingatkan kita akan peristiwa hari kematian dengan memperbanyak amal soleh agar kita mendapatkan kabar gembira sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam bissawab. Demikian kaum muslimin kajian tafsir pada pagi hari ini. Sebelum saya tutup dengan doa kafarat, ada pertanyaan? Cukup ya? Mangga Pak. Dalam keadaan radiyatan mutayassiratan sahlah. Ketika keluar itu dalam keadaan redha, ringan dan sangat mudah. Semestinya seperti itu ruhnya orang-orang yang beriman. Adapun ketika ada orang-orang yang meninggal ya dalam keadaan sakarat yang berat dan waktu lama, kita berhusnuzon kepada Allah Ta'ala. Semoga rasa sakitnya yang diberikan ya pada ia menghadapi sakaratul maut sebagai bentuk kafarat atas dosanya didahulukan di dunia, Pak. Ya, kafarat atas dosanya didahulukan di dunia sehingga ia ketika meninggal radiyatan mutayassiratan sahlah, diberikan keridhaan dan kemudahan serta keringanan, Pak. Ada beberapa kaum muslimin, Pak, yang soleh tapi dia masih memiliki banyak dosa, dan boleh jadi mungkin dia belum bertobat atau tobatnya belum sungguh-sungguh. Sementara Allah mencintainya, maka Allah tidak ingin dia bertemu dengannya dalam keadaan membawa dosa itu, maka Allah dahulukan di dunia. Ada beberapa azab yang Allah dahulukan di dunia kepada seorang hamba justru sebagai bukti cintanya Allah, agar saat dia bertemu dengan Allah di yaumil akhir dalam keadaan khalian minadz dzunub, bersih daripada dosa. Kita berhusnuzon demikian ya, daripada kita mengatakan bahwa dia orang yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Tapi kita berbaik sangka semoga dengan sulitnya ia meninggal menjadi kafarat atas dosa-dosanya, sehingga pas waktu benar-benar ajalnya tiba dalam keadaan radiyah mutayassirah sahlah, lepas dengan mudah, dan di yaumil akhir dia tidak lagi menanggung dosa karena sudah Allah dahulukan di dunia. Boleh saja kita mendoakan ya, Pak. Kita mendoakan dengan doa-doa yang ma'thur dalam Quran, dalam hadis, ya. Seperti dalam hadis dhaif, ya, dibacakan surat Yasin kepada orang yang meninggal. Iqra Yasin ala mautakum. Bacalah surat Yasin kepada orang yang mau meninggal. Bukan yang sudah meninggal, yang mau meninggal. Tapi itu hadis dhaif, ya. Atau kita bacakan Al-Quran saja secara umum, surat apa saja. Atau kemudian kita doakan dengan bahasa kita. Ya Allah, mudahkanlah kematiannya, gitu. Ringankanlah kematiannya dan sebagainya. Karena kita boleh mendoakan kematian kepada seseorang ya, dengan cara yang baik. Ya Allah, jika kematiannya adalah kebaikan untuknya, maka mudahkanlah. Jika kematiannya adalah baik baginya, maka mudahkanlah. Maka Allah akan memberikan kemudahan saat dia meninggal dunia. Kita boleh berdoa dengan doa-doa yang masuk dalam Quran, dalam hadis, atau dengan menggunakan bahasa Indonesia. Tapi keadaan yang menyebabkan orang sulit meninggal itu, kita berbaik sangka Allah sedang mendahulukan azabnya di dunia, sehingga begitu meninggal dia dalam keadaan khaliyan minadz dzunub, bersih daripada dosa. Karena itu kaum muslimin, kita jangan sampai Allah hapus dosa kita dengan siksa. Ya, semoga kita dihapus setiap dosa kita dengan ampunan oleh Allah Ta'ala. Dengan cara apa? Kita bertaubat dan memperbanyak amal soleh. Kenapa? Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Karena kebaikan itu akan menghapus keburukan. Ya, baik kebaikan yang berhubungan antara kita dengan Allah, berarti ketaatan yang totalitas. Taatnya totalitas. Sholat 5 waktu, tepat waktu, berjamaah di masjid, khusyuk. Ya, atau kebaikan yang berhubungan dengan manusia. Kita ramah, suka menolong, suka membantu, suka bertegur sapa dan sebagainya. Semua kebaikan itu, baik yang bersifat hablum minallah dan hablum minanas, akan menjadi kafarah atas dosa-dosa kita. Jadi kita wafat tidak perlu lagi Allah mengazab kita, karena sudah dihapus oleh amal-amal soleh kita.
Dan di saat itu Allah akan memperlihatkan janjinya. Sebelum wafat, dia akan diperlihatkan surga kepadanya. Lalu setelah diperlihatkan surga, ruhnya keluar dengan ridha, dengan ringan, dan dengan mudah. Sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahu a'lam. Cukup barangkali Bapak Ibu ya, kita tutup kaji kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.